Dikisahkan bahwa pada masa puncak kejayaannya, kekuasaan kerajaan Romawi meluas dari Afrika hingga ke utara Inggris. Era ini berlangsung pada musim dingin tahun 180 Masehi, saat peristiwa peperangan antara Kaisar Marcus Aurelius melawan suku-suku barbarian di wilayah Germania. Seorang jenderal perang bernama Maximus sedang sibuk mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Germania. Dalam waktu singkat, pandangannya tertuju pada sebuah kuda yang membawa tubuh mayat di atasnya. Keberadaan ini menjadi simbol bahwa kaum barbarian dengan tegas menolak untuk tunduk pada kekuasaan Romawi. Dengan tegar, Maximus memimpin pasukannya dan bersiap untuk memulai pertempuran. Sementara itu, pasukan barbarian mulai maju ke medan pertempuran dengan giat. Di pihak lain, Maximus dan pasukannya juga bersiap menghadapi pertempuran yang tak terelakkan. Tiba saatnya, Maximus memberikan isyarat untuk memulai pertempuran, dan medan perang segera berubah menjadi arena peperangan yang penuh dengan dinamika dan ketegangan. Akhirnya, kemenangan berpihak pada pasukan Romawi yang dipimpin oleh Maximus. Pasukan Romawi meraih kemenangan gemilang dan mereka mulai kembali dari medan perang, tetapi tidak tanpa korban. Di tengah euforia kemenangan, anak Kaisar Marcus Aurelius, Commodus, beserta kakak perempuannya, Putri Lucilla, memasuki medan pertempuran sesuai permintaan ayah mereka. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri hasil dari pertempuran ini. Sire, where's the Emperor? Yet again, Maximus. A reward, Rome's greatest general. There's no one left to fight, sir.
let me go home. Dari kejauhan, Homudus mendekat dan memeluk ayahnya dengan hangat. Dengan penuh kebanggaan, Homudus mengumumkan bahwa ia telah mempersiapkan hadiah berupa 100 ekor lembu sebagai tanda penghargaan atas kemenangan ayahnya dalam pertempuran ini. Namun, hati Homudus hancur saat mendengar ayahnya menyatakan bahwa pujian dan penghargaan seharusnya diberikan kepada Maximus. Tak dapat menahan perasaan kecewa, Homudus memeluk Maximus dengan penuh penghormatan. Dia lalu mengajak ayahnya pergi menuju barak, membawa beban perasaan yang rumit dan bercampur aduk dalam hatinya. Malam turun dan suasana tenang merayap di sekitar medan perang. Maximus mengunjungi para pasukan yang terluka dengan perasaan sedih dan khawatir yang mendalam. Wajahnya penuh keprihatinan saat melihat kondisi pasukannya yang terpapar dampak pertempuran. Tak lama kemudian, Maximus melanjutkan langkahnya menuju tempat perayaan kemenangan. Back to barracks, General. Di tengah keramaian, Homudus mendekati Maximus dengan langkah mantap. It was founded as a republic. Yes, and in a republic, you'll wake up one day and all you'll say is, Republic, Republic. You'll pour a honey potion in your ear and... Where do you stand, General? Emperor or Senate? Dia mengajak Maximus untuk menjadi jenderal di pihaknya, menggantikan posisinya yang akan menjadi kaisar. Namun, dengan tegas Maximus menolak tawaran itu. Dengan suara lembut namun mantap, dia menjelaskan bahwa apa yang diinginkannya saat ini adalah kembali ke kampung halamannya, untuk bertemu dengan istri dan anak-anaknya. When the time comes, we must save Rome from the politicians. Slow, flat, deceit. Now you're the great man. How was your journey? Pagi menyingsing, Maximus menghadap Caesar Marcus Aurelius di dalam ruang istananya. Di sana, Caesar mengungkapkan harapannya agar Maximus menjadi pemimpin setelah dirinya meninggalkan dunia ini. Dia mengajukan rencana untuk mengubah Roma menjadi republik yang lebih baik dengan bantuan para senator yang terpercaya. Marcus Aurelius meyakini bahwa Maximus adalah sosok yang bisa mengakhiri korupsi di Roma. What would you have me do, Caesar? To become the protector of Rome after I die. Power you to one end alone. My heart, no. Have not been corrupted by her politics. That is why it must but rule. Namun, Maximus kembali menolak tawaran tersebut dengan rendah hati. Menurutnya, dia hanya seorang jenderal dari desa, bukan ahli politik. Dia meyakini bahwa pemimpin harus memahami politik dengan baik. Dengan bijaksana, Maximus menyarankan Homudus kepada Marcus Aurelius sebagai kandidat yang lebih cocok. Tetapi harapan Marcus Aurelius tak sejalan dengan rekomendasi Maximus. Dia memohon waktu untuk merenung dan memutuskan dengan bijak. I need some time, sire. Setelah perbincangan selesai, Maximus bersembunyi di tempat sunyi untuk berdoa dan mencari petunjuk dari para leluhur. Cicero, pelayan setia Maximus, menemani dalam momen refleksi ini. You find it hard to do your duty. Sometimes I do, but I want to do. Suasana berpindah ke barak Marcus Aurelius, tempat Homudus menghadap ayahnya. Marcus Aurelius mengungkapkan rencana untuk menunjuk Maximus sebagai penggantinya sebagai kaisar setelah dirinya wafat. You will not be emperor. We pass to Maximus. Which wiser older man is to take my place? Is to be a republic again. My decision disappoints you? Homudus merasa kecewa dan marah mendengar berita ini. Rasa frustrasinya memuncak karena ia merasa tidak dianggap layak oleh ayahnya.
Homudus yang penuh emosi memeluk Markus dengan erat hingga menyebabkan ayahnya tak bernapas lagi. Sementara itu, di tempat lain, Maximus yang sedang tertidur mendadak dibangunkan oleh berita yang mengguncang. Caesar Marcus Aurelius telah meninggal dunia. Maximus merasa terkejut dan langsung bergegas menuju ruangan di mana Caesar berada. Tapi saat tiba di sana, Maximus mendapati Homudus telah berada di ruangan itu. Homudus memohon setia kepada Maximus sebagai pemimpinnya. Namun, Maximus merasa ada sesuatu yang tidak klop. Dia merasa curiga pada Homudus. Dia merasa bahwa tawaran Homudus tidak jujur. Kecurigaannya semakin kuat saat Putri Lucilla menunjukkan reaksi yang sama. Maximus mengumpulkan Cicero, Senator Gaius, dan Falco dalam upaya untuk memahami situasi yang rumit ini. Tapi sebelum persiapan selesai, hadirlah Jenderal Quintus. Di tengah perbincangan, Maximus berusaha menjelaskan kepada Quintus bahwa kematian Marcus Aurelius bukanlah suatu hal yang wajar. Namun, Quintus malah berbalik melawannya dan mengambil tindakan untuk menangkap Maximus. Quintus ternyata adalah antek Homudus. Quintus memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Maximus atas perintah Homudus. Hari berikutnya, Maximus dihadapkan pada hutan untuk dieksekusi. Father, watch over my wife and son. Whisper to them. Di saat-saat kritis tersebut, Maximus mampu mengatasi para tentara yang berusaha untuk mengeksekusinya, satu persatu. Dengan keberanian yang luar biasa, Maximus berhasil melarikan diri. Setelah berhasil meloloskan diri, Maximus yang dipenuhi perasaan cemas teringat akan nasib keluarganya yang mungkin terancam. Dia mengambil 2 kuda di sekitarnya dan bergegas menuju rumahnya dengan hati yang penuh dengan tekad dan harapan. Setelah perjalanan panjang, Maximus akhirnya tiba di depan gerbang rumahnya. Namun, pemandangan yang dihadapinya sangat menghancurkan hatinya. Lingkungan rumahnya terbakar habis. Tanah tempatnya dulu hidup dalam kebahagiaan kini menjadi puing-puing. Jasad anak dan istrinya digantung dan dibakar oleh pasukan Romawi. Rasa sakit dan duka mendalam merobek hati Maximus. Ia menangis terseduh-seduh sambil meratapi nasib yang mengerikan. Dan akhirnya, Maximus kehilangan kesadaran. Ketika ia bangun, dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dia mendapati dirinya berada dalam sebuah kereta kuda bersama dengan sekelompok orang asing yang tak dikenalnya. Rombongan ini membawanya menuju kota pinggiran yang bernama Zuhabar. Mereka tiba di tempat yang tak dikenal baginya. Ternyata, Maximus telah diculik oleh sekelompok orang yang menjual budak. Dalam pasar budak, seorang tua bernama Proximo melihat-lihat para budak yang ditawarkan. Pandangan Proximo tertuju pada Maximus, dan ia memutuskan untuk membelinya. Maximus kini telah menjadi seorang budak dengan harga yang ditentukan. The Numidian alone is worth tusks. For 1,000. 1,000. Proximo membawa Maximus ke tempat lain. Rupanya, Proximo adalah seorang pengelola gladiator, petarung jalanan yang terkenal. Di tempat ini, para calon gladiator diuji untuk melihat apakah mereka pantas bertarung di arena. Suasana bergeser ke arena gladiator. Maximus bersama para gladiator lainnya siap menghadapi pertempuran yang mematikan. Para penonton yang sadis bersorak-sorak menunggu aksi kekerasan. Para gladiator dihubungkan dengan rantai dan pasangan. Rombongan gladiator memasuki arena dan pertarungan pun dimulai. Walaupun terhambat oleh rantai, Maximus tetap bertarung dengan gigih. Mereka menghadapi musuh-musuh yang mengerikan dan tahanan mereka pun teruji.
Dalam keadaan lain, di Roma, Commodus akhirnya berhasil merebut tahta kaisar. Namun, pemerintahannya tidak disukai oleh banyak orang. Tanda-tanda ketidakpuasan mulai muncul di seluruh kota. Para senator juga mulai merasa tidak puas dengan kebijakan Commodus. Lucilla berusaha memberikan nasihat agar Commodus bersabar dan mendengarkan saran para senator. Namun, Commodus tetap teguh pada pendiriannya. Dia mengklaim bahwa akan membuat rakyat Roma senang dengan tindakannya. Commodus bahkan merencanakan turnamen pertarungan gladiator yang besar. Ide ini dianggapnya sebagai cara untuk menghibur rakyat dan mendapatkan dukungan mereka. Well, what is that? Exactly. A vision. Kembali ke Maximus, di tengah lingkungan gladiator tempatnya berada, permainan gladiator kecil dimulai lagi. Dengan dukungan teman-temannya, Maximus memasuki arena dan berhasil memenangkan pertarungan dengan kemampuannya yang luar biasa. Maximus mulai dikenal sebagai pahlawan dan orang-orang mulai memujinya. Setelah pertandingan, Maximus berbicara dengan Proximo dalam ruangan. Proximo memuji aksinya dan mengungkapkan bahwa Commodus merencanakan pertarungan besar untuk menghormati kematian ayahnya, Caesar Marcus Aurelius. Proximo ingin Maximus ikut serta dalam pertarungan ini. Jika Maximus menang, dia akan berdiri di depan Kaisar Commodus dan memiliki kesempatan mendapatkan kebebasannya. Usai mendengarkan penjelasan Proximo, Maximus tertarik dan bersemangat. Dia melihat kesempatan untuk mencapai tujuannya yang lebih besar, termasuk balas dendam atas kematian keluarganya. Proximo memberikan rompi kepada Maximus sebagai tanda persetujuan, dan Maximus meninggalkan ruangan dengan tekad yang kuat.